Selamat pagi, Bapak Ibu yang terhormat. Selamat datang pada Forum Jasa dan Usaha Konstruksi Indonesia. Juga selamat datang untuk Bapak Ibu yang ada di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Yuda Mediawan MD PLG, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Insinyur Nikodemus Daud MSI. Yang terhormat Bapak Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Bapak Insinyur Taufik Wijoyono MSc. Yang terhormat Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia, Bapak Insinyur Aries Wimaruta MM. Yang terhormat Direktur Utama PT LSP Pertakindo Konstruksi Nasional, Bapak Insinyur Mohtar Cahya. Yang terhormat Majelis Pendiri dan Dewan Pengurus Pusat Pertakindo, Bapak Nunus Nugroho APMM Ibu. Yang terhormat Wakil Ketua Umum Bidang Profesi Jasa Konstruksi Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Tenaga Ahli Indonesia, Bapak Insinyur Napoli Sitomorang MT MH IPM. Dan yang terhormat hadirin yang saya permuliakan, perkenankan saya menyampaikan agenda seminar nasional hari ini yang dibagi dalam 3 sesi. Hari ini kita pertama akan ada sesi yang pertama nanti bagi satu sesi sampai dengan jam 12 siang, dan sesi kedua, ketiga, lalu dilanjutkan sesi ketiga dengan talk show. Ya, Bapak Ibu yang terhormat, kita akan mulai saja pada acara yang pertama. Kita akan mendengarkan sambutan selamat datang dari Bapak Insinyur Aries Wimaruta MM sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Izin Pak Muhammad, sebelumnya kita akan bersama-sama berdiri menyanyikan Indonesia Raya, lalu Bapak Aries akan memberikan sambutannya. Saya mempersilakan semua bangkit berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku
Silakan Bapak Maksudnya Aris untuk memberikan. Silakan duduk pada Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Yuda Mediawan, MDiv PLG, yang pada kesempatan ini diwakili oleh yang terhormat Bapak Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Insinyur Nikodemus Daud, MSI. Terima kasih Pak berkenan hadir mewakili Pak Dirjen sekaligus sebagai narasumber. Yang terhormat Bapak Insinyur Taufik Wijoyono, MSc, selaku Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang berkenan hadir sebagai narasumber. Terima kasih Pak Taufik. Yang terhormat Bapak Insinyur Nunus Nugroho AP, MMIPU, yang adalah juga Majelis Pendiri dan Dewan Pengawas Pusat Perkumpulan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia sebagai narasumber. Terima kasih Pak Nunus, berkenan hadir. Yang terhormat Bapak Insinyur Napoli Situmorang, MTMH IPM, yang juga adalah Wakil Ketua Umum Bidang Profesi Jasa Konstruksi Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia selaku moderator. Terima kasih Pak Napoli. Dan pada kesempatan ini terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu peserta yang hadir on-site di ICA BSD pada kesempatan ini dan juga Bapak dan Ibu yang hadir secara online melalui Zoom. Jadi pada yang hadir on-site di sini terima kasih. Yang terhormat Bapak Insinyur Mota Cahya, Direktur Utama PT LSP Pertakindo Konstruksi Nasional yang berkenan hadir, dan juga Bapak Sukiyoto, Master Engineering sebagai Komisaris PT LSP Pertakindo Konstruksi Nasional dan juga Ketua Dewan Pakar Perkumpulan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia yang berkenan hadir on-site. Bapak Ibu semua yang hadir on-site di kesempatan hari ini. Ada juga Ketua Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Ada juga Pak Budi Arif sebagai Manajer LSP Pertakonas dan juga jajaran yang terhormat juga Bapak Profesor Dr. Manlian Ronat A. Simanjuntak, MT, STMT Demin yang berkenan juga hadir on-site kesempatan ini, dan juga yang terhormat Bapak Ibu Ketua Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengawas Daerah, dan jajaran Perkumpulan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia di seluruh Indonesia. Yang terhormat juga Bapak Ketua dan jajaran Dewan Pengurus Daerah Persatuan Konsultan Indonesia. Juga yang terhormat Bapak Ibu Pengurus Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia, dan juga Dewan Pengurus Pusat Persatuan Konsultan Indonesia, dan juga Bapak Ibu semua peserta dari rekan-rekan tamu dari mitra, dari asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di seluruh Indonesia, dan juga masyarakat konstruksi di seluruh Indonesia. Pertama, terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami berbangga sekali karena pada kesempatan ini hadir tokoh-tokoh yang juga sebagai narasumber, dan juga Bapak Ibu sebagai peserta yang kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini pada Forum Jasa dan Usaha Konstruksi Indonesia, kita ini akan membahas sesuatu dan menyimpulkan dan menindaklanjutinya. Jadi tidak sekedar suatu konsep saja. Jadi sesuai dengan tema besar kita, yaitu sertifikasi kompetensi kerja dan badan usaha konstruksi, itu tema besar sepanjang 3 sesi hari ini. Ya, kita akan membahas kendala dan tantangan dalam keseharian pelaksanaannya, lalu kolaborasi dan solusi. Ya, nah untuk sesi pertama kita akan fokus pada roadmap pengembangan sumber daya jasa konstruksi menyongsong Indonesia Emas 2045. Jadi dalam hal ini nanti Pak Dirjen yang wakili Pak Niko ini akan bicara arah dan dukungan arah kebijakan ke depannya seperti apa, regulasi yang begitu banyak
mulai dari Undang-Undang Jasa Konstruksi dengan segala macam peraturan pemerintah dan turunannya yang begitu lengkap dan sangat baik. Nah, seperti apa dan kedepannya seperti apa tentunya yang pada kesempatan ini kita coba menggali aspirasi dari masyarakat konstruksi Indonesia pada seminar pagi hari ini. Nah, nanti Pak Taufik, Ketua LPJK berkenan membahas bagaimana implementasi regulasi tadi ya di dalam prakteknya yang membina LSP, LSPU dan juga masyarakat konstruksi Indonesia, tentunya berkoordinasi dengan BNSP dan semua instansi terkait ya. Nah, lalu nanti Pak Nunus Nugroho ini akan membahas bagaimana inovasi dan kolaborasinya yang ada di masyarakat konstruksi Indonesia. Sehingga dengan demikian regulasi yang sudah demikian bagus, bagaimana diimplementasikan, bagaimana pengalaman tenaga kerja konstruksi dan usaha, badan usaha konstruksi yang ada di Indonesia. Nah, kita coba membahas sehingga dengan demikian antara regulasi yang begitu baik dengan penerapan itu bisa link and match tentunya. Nah, diharapkan nanti akhir dari sesi pertama kita bisa merekomendasikan satu working group. Working group itu adalah satu kelompok tindak lanjut, jadi bukan sekedar hasil akhirnya adalah hasil akhir adalah output seminar saja, tapi ada outcome yang bisa kita tindak lanjuti sehingga nanti ada benefitnya. Tentunya kontribusi ini kita buat bersamalah dengan asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bawah bimbingan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan Kementerian PPR untuk kita coba nanti bisa membuat satu model nanti apakah itu di provinsi yang mana di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, di Jawa nanti Pak Niko dan Pak Taufik berkenan memberikan model-model, role model yang akan kita terapkan sehingga dengan demikian harapannya adalah antara regulasi yang begitu bagus dengan kebutuhan jasa dan usaha konstruksi itu bisa terpenuhi. Ya, ada dua hal yang barangkali kita bisa sorot. Pertama adalah backlog. Kebutuhan begitu besar, baik tenaga kerja konstruksi dan badan usaha konstruksi besar sekali. Tetapi supply tenaga kerja konstruksi dan badan usaha ini terbatas. Nah, tapi keinginan juga ada untuk mempercepat LSP dan badan usaha. Nah, tetapi ada regulasi. Bagaimana regulasi ini dengan relaksasinya dan bagaimana supaya kita bisa mendorong sehingga antara kebutuhan dan supply itu bagus. Itu pun kebutuhan dari yang terdata ya menurut BPS dan sebagainya data statistik bahwa itu yang barangkali terdata secara resmi di masyarakat konstruksi yang dunia pemerintahan. Tetapi bagaimana di dunia usaha dan swasta banyak yang belum terdata. Nah, kalau itu kita lihat backlog kebutuhannya besar sekali. Nah, lalu bagaimana itu law enforcement, penerapan regulasi yang begitu bagus di dalam masyarakat konstruksi, khususnya dunia usaha dan swasta, bisa berlangsung baik. Contoh misalnya, bagaimana pengawasan terhadap swasta yang membangun. Barangkali badan usaha dia patuh, penanggung jawab badan usaha, penanggung jawab teknis, dan penanggung jawab subklasifikasi. Tetapi tenaga kerja konstruksi yang begitu banyak, level 1 sampai 9, ya mungkin sebagian patuh, sebagian tidak. Nah, kalau dia tidak patuh pada saat terjadi kecelakaan kerja, bangunan, jalan, dan sebagainya, jembatan roboh, siapa yang salah? Perencana, pelaksana, atau pengawas? Atau pemerintah? Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, baru kita bingung. Nah, kalau itu bisa kita terapkan, berarti artinya apa? Pangsa pasar dalam hal ini jasa dan usaha konstruksi itu akan besar sekali. Makin besar, ya. Dan law enforcement-nya besar, dengan demikian LSP dan LSPU bisa bekerja lebih kompeten dan profesional, dan dengan kecepatan dan kompetensi tadi menghasilkan semua. Dengan demikian inilah yang menjadi yakin cita-cita pemerintah melalui Kementerian PPR dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Nah, kami dunia asosiasi profesi, Pak Niko dan Pak Taufik, kami siap menginisiasi nanti. Bekerja sama tentunya dengan tokoh-tokoh yang di LSP dan lembaga sertifikasi profesi dan lembaga badan usaha, asosiasi badan usaha lain. Kita LSP, LSPU dan asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha dan masyarakat konstruksi swasta, kita semua siap untuk melakukan itu. Sehingga nanti working group ini bisa diharapkan diberikan arahan. Demikian, nah di sesi kedua nanti kita akan buat model pengembangan sumber daya jasa konstruksi di siang hari jam 14 sampai pukul 16. Model mikronya, nah nanti di malam harinya ada talk show untuk dibicarakan bersama antara Protoko, Pertakindo, LSP Pertakuanas, Perkindo dan LSBU, dan juga ada dari asosiasi yang lain, ya pelaku usahanya dan tenaga kerja konstruksi. Nah demikian Pak laporan kami secara keseluruhan, dan kiranya pada kesempatan ini mohon berkenan Pak Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, ya Bapak Insinyur Nikonomis Daud, MSI, berkenan mewakili Pak Dirjen untuk memberikan sambutan, arahan, dan sekaligus membuka, dan setelah itu juga sebagai narasumber pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Niko.
Pak Taufik, Pak Nunus, Pak Napoli. Demikian kepada Bapak Ibu, kiranya bisa interaktif bersama-sama, memberikan pertanyaan yang sangat konstruktif, memberikan saran yang bagus sehingga hasilnya ini bisa menjadi maksimum dan kita akan tindak lanjuti. Demikian, terima kasih. Selamat mengikuti seminar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih Bapak Insinyur Aries Wimaruta untuk kata pengantarnya. Bapak Ibu yang terhormat, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan, arahan, dan pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Insinyur Yuda Mediawan MD PLG, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Nikodemus Daud MSI. Waktu dan tempat saya persilakan. Itu karena sempit, Pak. Gak apa-apa. Baik, yang saya hormati Pak Taufik ini, beliau itu bapak saya, Pak. Jadi ketemu beliau itu sejak tahun 90-an sampai sekarang, Pak. Terus tentunya Pak Aris yang punya acara, punya hajat, Pak Nunus, Pak Napoli, juga ada Bu Dewi di sana, Pak Evi yang saya kenal, teman-teman semua yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami sampaikan maaf dari Bapak Dirjen tidak bisa hadir karena beliau ada urusan. Yang kedua, saya juga salut dan senang acaranya dari sejak 16 sampai sekarang ramai terus Pak Evi. Tadi pagi saya salah masuk, Pak. Masuk bagian dokter, di bawah sana ada pameran ini, saya masuk langsung ada mbak-mbak, silakan masuk Pak Dokter. Kaget saya bilang. Tapi saya senang karena yang nyambut bagus, jadi saya senang. Saya bukan dokter, saya bilang. Oh Bapak setelah masuk sih masalahnya, jadi saya keluar lagi gitu ya. Makasih Pak Aris bahwa ini acara yang sangat baik. Dan tentunya tema besarnya tadi saya senang sekali, sertifikasi tenaga kerja badan usaha itu adalah merupakan pengakuan sebenarnya, Pak. Kalau kita mau mencoba melihat dari kata yang sebenarnya sertifikasi itu adalah kalau orang sudah mampu disertifikasi, jadi jangan dibalik bahwa kita berpikir untuk dapat sertifikat kita kemudian mencari segala macam cara dapat sertifikat. No. Sertifikat itu karena pengakuan, memang dia bisa, Pak. Ya, selama ini yang terjadi kan adalah supaya dapat sertifikat, maaf kata nih, berbagai macam cara dipakai untuk dapat sertifikat. Walaupun tidak mampu dapat sertifikat, no, bukan begitu tujuan sertifikasi, Pak. Tapi karena sudah mampu kita sertifikasi, ya memang diuji, yes. Uji mampu dapat. Ini saya ambil contoh saja ini badan usaha. Kebetulan bagian verifikasi sertifikasi di kami untuk badan usaha yang semua yang hadir sertifikat standarnya dari OSS. Karena ada terhambat sedikit di salah satu LSPU, kemudian si kantor perwakilan itu WA ke saya. Saya harus bayar berapa Pak untuk bisa didapat sertifikat? Bukan itu saya bilang. Yang penting Bapak memenuhi syarat kami keluarin sertifikat Pak. Jadi jangan mikir masalah bayar. Nah, ini ya saya bilang tadi. Jadi yang hadir semua juga di daring ya, tolong diingat bahwa sertifikat adalah pengakuan. Jangan mencari cara-cara yang tidak pas untuk dapat sertifikat, bukan. Tapi caranya memang kamu mampu. Kamu memenuhi syarat, kalau kita bicara dari badan usaha, tentunya dari mulai syarat tenaga kerja, konstruksi, pengalaman masuk dalam simpan, jangan dilupakan. Kemudian juga kemampuan keuangan,
Kemudian juga jangan lupa SMAP, data penerapan SMAP, atau komitmen pertama kali. Ini yang seringkali teman-teman salah beranggapan, salah asumsi pada sertifikasi melampirkan sertifikat SMAP yang lembaga sertifikasi tidak diakui oleh KAN. Ditolak. Begitu ditolak, rame. Lah, saya bilang, yang dibutuhkan komitmennya bukan sertifikat. Kan salah jadinya kan? Ini teman-teman jadi salah tangkap ini. Yang dibutuhkan adalah penerapannya atau pertama kali komit, bukan sertifikasi. Karena mikir sertifikasi semua berlomba-lomba cari sertifikat, bukan itu. Ya. Kalaupun mau sertifikasi ya kami senang sekali, tetapi gunakanlah lembaga sertifikasi yang diakui oleh KAN. Jadi firm bahwa sertifikasi itu memang legalnya oke, dan memang sudah punya tata cara sertifikasi yang benar sehingga dapat sertifikat, yes, bisa kita loloskan. Pertama. Yang kedua, masih bicara badan usaha dulu nih. Tenaga kerja konstruksi, kami tahu tadi sampaikan Bapak betul bahasa sangat kurang. Tetapi mbok iya, kalau kebetulan istri saya orang Jawa, saya pakai mbok iya Pak. Kalau Pak Napoli pasti bukan orang Jawa, saya tahu itu. Mbok iya, dalam hal kita tuh sertifikasi, kita itu benar-benar menggunakan sumber daya punya kita, jangan punya orang lain Pak. Ini kalau saya nanti paparan saya mungkin ada. Itu Pak, kemarin saya di Inkindo, DKI Jakarta terus ke Jawa Barat. Teman-teman GAPNC pun kita diskusi Pak. Udah rame menggugat masalah tenaga kerja konstruksi badan usaha Pak. Boleh tanya Pak. Punya ini dipakai orang sana, punya orang sana punya sertifikat, nggak tahu kalau dia punya sertifikat. Itu Pak Taufik punya data lengkap. Karena tujuannya sertifikasi Pak, bukan tujuannya adalah dia mampu, bukan. Ini persoalannya di situ Pak. Tujuan megang sertifikat, ya Pak Evi ya, bukan itu. Jadi saya ingatkan kita semua, kita bicara jasa usaha, kita bicara bahwa kita tuh punya kompetensi, kita punya kemampuan, maka kita diberikan sertifikat. Seperti ingat saya di Jogja itu pernah ada orang yang sudah seorang profesor kayak tadi Prof. Manlian, tapi beliau profesor sudah lebih sepuh dari Prof. Manlian. Dia nyupir sudah selama 50 tahun, tidak pernah kecelakaan, tidak pernah tilang, pas ketangkap lagi ada razia Pak. Tidak punya SIM mobil Pak. 50 tahun Pak. Apa kata polisi yang dikasih SIM Pak? Bahwa sudah terbukti dia punya kemampuan. Kenapa kita persulit? Ini yang benar. Tadi sama tenaga kerja, makanya kami di PUPR datang ke lapangan, melihat yang lagi bekerja, kita cek, bisa aja kasih sertifikat. Jangan dibalik Pak. Ngejarnya sertifikat, bukan ngejar kemampuan. Nah ini ya. Kemudian masuk tenaga kerja, tadi sudah bicara badan usaha. Jadi asosiasi badan usaha ini punya LSU, oke, bagus sekali, tapi tolong catat tadi kata-kata saya. Jangan kita itu berpikir bahwa kita itu tujuannya adalah buat LSB. Bukan. Tujuan adalah membuat badan usaha punya kemampuan melaksanakan pekerjaan. Itu tujuannya. Yang kedua, asosiasi profesi. Oh, Pak Evi udah senang, saya senang. Beliau ini kalau sudah ngaku saya senang. Itu listener saya Pak. Profesi. Sama juga. Asosiasi profesi punya namanya PKB. PKB maksudnya bukan yang itu Pak, tapi ini ya Pak ya. Kemudian juga dia mempunyai program pemberdayaan. Buatlah anggotamu itu menjadi punya kompetensi. Baru kamu sertifikasi, jangan dibalik. Gimana caranya anggota dapat sertifikat? Bukan itu. Nah ini nih. Mikirnya agak berbeda jadinya. Tadi saya sampaikan kita ngobrol, saya bilang bahwa kenapa orang Indonesia ini
Seakan-akan kita itu kalau mau buat sesuatu tuh pengennya disuruh, pengennya itu adalah habis disuruh dapat duit. Padahal zaman sekarang sudah mulai berubah di mana banyak orang itu dia mencari pengalaman dengan tidak perlu dibayar. Yang mudah-mudahan kalau kita jangan Pak, nanti kita nggak ada yang makan di rumah soalnya Pak. Yang baru lulus itu silakan mereka setelah lulus mereka cari kerja yang mampu untuk mereka bisa nambah pengalaman, bisa menaikkan bilir dia Pak. Kalau istilah di pengacara namanya pro bono, gitu ya. Pengalamannya naik, dari pengalaman naik maka dia bisa saat kerja dia sudah bisa langsung naik billing rate. Pertama kali selalu habis lulus semuanya kerja, dibayar, bayarnya murah marah. Harusnya nggak boleh dong. Harusnya kalau memang mau punya tinggi ya segera saja dia itu cari pengalaman baru bisa masuk sana. Nah, di sini tugas asosiasi untuk itu. Kemudian asosiasi membentuk LSP. Nah, saya senang ada tadi apa? Pertakindo sama Perkindo. Nah, Tadi sudah Pak Ketua Pak Taufik sudah ngomong dan saya kira itu Bapak catat betul. Teman-teman semua yang hadir di daring juga bahwa yang pertama setiap asosiasi harus punya warna. Bisa memberikan warna, jangan warna semua warna putih Pak. Putih nggak jadi Pak. Saya minimal ada merah ada putih, merah putih Pak, lumayan Pak. Kalau semuanya warnanya putih semua nggak jadi warna namanya. Tidak sinergi, jadinya adalah dia itu homogen, tidak ada gunanya hidup. Kalau homogen di dunia lingkungan mati, Pak, harus heterogen, Pak. Rantai makanan harus heterogen, baru bisa hidup. Makanya tadi bahwa Pertakindo harus punya warna. Saya mau di mana? Begitu banyak jabatan kerja, ratusan, Pak. Saya mau kemana sih? Tadi contoh dari Pak Taufik sangat jelas, ada hati, ada HPJI. Hati itu untuk SDA bicara mengenai hidrologi, mengenai tanah segala macam. Sedangkan untuk yang HPJ jalan jembatan. Jadi walaupun sipil tapi beda juga Pak. Ya. Belum kita bicara yang dalam tanah lagi, ada geologi lagi, lebih banyak lagi. Jadi silahkan Pertakindo memilih saya mau kemana. Dari saya mau kemana maka kemudian mulailah anggota ini kita lihat. Yang sekarang saya tangkap di sini ada Pertakindo. Aki punya PU Bangun Pak, pakai nama PU Bangun Pak. Singkatan dari pakar utama Bangun Nusantara Pak. Disingkat PU Bangun. Dari Aki. Dari Askonas punya Hatsindo. Inkindo punya Intakindo dan seterusnya. Ini seakan-akan ya tadi saya sampaikan pada Pak Aris, saya kan cuma polanya menyuplai pada barang usaha, tidak begitu. Karena sekali menjadi LSP, dia menjadi milik nasional. Siapapun boleh sertifikasi di situ, Pak. Dan karena boleh di situ, maka tentunya kalau semua sama, Pak, saya sudah pernah ngomong ke Inkindo dan sekarang belum dapat jawaban. Pertanyaan saya gini ke Inkindo. Sebenarnya berapa sih kebutuhan badan usaha untuk pekerjaan Indonesia? Berapa sih kebutuhan tenaga kerja untuk Indonesia sebenarnya? Dibagi Pak, jangan cuma langsung ini, tapi badan usaha, tenaga kerja, Bapak bagi nih, jabatan kerja ini harus berapa, ini berapa, ini. Kalau Bapak itu Bapak kelihatan betul kok Pak. Di sisi lain masih ada beberapa klasifikasi yang belum ada pengampu. Seperti contoh, sains dan rekayasa, belum ada pengampu Pak. Kami di sisi regulasi berpikir gimana caranya supaya yang belum ada pengampu ini bisa ada yang laksanakan Pak. Kalau enggak kasihan nanti tidak punya sertifikat orangnya. Lulus dan bingung dia. Lah saya gimana saya sertifikasi? Itu mungkin kira-kira yang menjadi catatan saya. Dan saya berharap bahwa semuanya memberikan kontribusi, semangat, yakin bahwa dengan masing-masing orang memberikan kontribusi, maka kita bisa menumbuhkan kompetensi yang lebih baik, kita bisa membangun infrastruktur konstruksi yang lebih baik, dan tentunya secara umum adalah membangun Indonesia yang lebih baik. Dan tadi
arahan dari Pak Aris, saya suruh buka. Izin Pak Aris, Pak Taufik, Pak Nunus, Pak Napoli, teman-teman semua. Dan dengan rahmat Tuhan Maha Esa, maka hari ini acara kita Forum Jasa dan Usaha Konstruksi Indonesia saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Terima kasih Bapak Insinyur Nikodemus Daud MSI yang telah menyampaikan pengarahan dan juga telah membuka acara seminar ini. Bapak Ibu yang terhormat, acara seminar ini pada sesi ini yang akan kita mulai, ya, saya kembali ingin menyampaikan bahwa tema utama hari ini yaitu dengan tema sertifikasi kompetensi kerja dan badan usaha konstruksi, kendala dan tantangan, kolaborasi dan solusi. Dan pada sesi yang pertama akan mengusung tema roadmap pengembangan sumber daya jasa konstruksi menyongsong Indonesia Emas 2045. Luar biasa ya. Lalu nanti dilanjutkan dengan sesi yang kedua dengan tema model pengembangan sumber daya jasa konstruksi Indonesia. Dan sesi yang ketiga akan ada bersama-sama talk show. Ini adalah merupakan kesempatan yang baik untuk bersama-sama berdiskusi. Baiklah, kita akan bersama-sama memasuki acara sesi yang pertama. Para pembicara kita siapa saja sudah ada di stage di atas, gitu ya, semuanya. Yang pertama pembicara kita Terus itu aja kali ya. Bapak Insinyur Nikodemus Daud MSI. Ya. Beliau selaku dalam ini mewakili Bapak Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan yang kedua, pembicara kita adalah Bapak Ketua dari MPK, yaitu Bapak Taufik, Insinyur Taufik, yang hadir bersama-sama dengan kita. Dan yang ketiga, pada saat ini juga hadir bersama-sama dengan kita Bapak Insinyur Nunus, ya. Nugroho AP MMIPU. Masing-masing akan menyampaikan arah kebijakan dan dukungan regulasi pengembangan sumber daya jasa konstruksi yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Nikodemus MSI dan implementasi regulasi sumber daya jasa konstruksi dalam rangka pengembangan percepatan jasa konstruksi yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Taufik Wijoyono MSc. Dan yang ketiga, strategi inovasi dan kolaborasi pengembangan keprofesian tenaga kerja dan usaha jasa konstruksi berkelanjutan, yaitu disampaikan oleh Bapak Insinyur Nunus Nugroho APMM IPU, yang akan membawakan moderator pada hari ini, yaitu Bapak kita yang juga sudah ada di atas. Mungkin sebelumnya supaya mengenal, boleh berdiri Bapak, tadi kalau kita sudah mengenal Pak Taufik sudah berdiri, nah, Bapak Nikodemus sudah berdiri, sekarang Bapak Insinyur Taufik Wijoyono MSc mungkin boleh berdiri supaya semuanya bisa mengenal, kalau ada yang belum kenal. Lalu Bapak Insinyur Nunus Nugroho AP MMPU, silahkan. Dan siapa moderator kita? Tolong dibuka layarnya, tolong diklik layar. Ya, moderator kita Bapak Napoli, Insinyur Napoli. Ini Pak Napoli ini saya katakan tadi gelarnya sangat panjang. Namanya panjang, gelarnya juga panjang. Ya.
Bapak Insinyur Napoli Situmorang MT MH IPM. Banyak ya. Silakan berdiri dan panggung saya serahkan kepada Bapak Insinyur Napoli Situmorang MT MH IPM. Silakan Pak, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu kita yang cantik. Pada pagi ini sudah membawa kita di acara yang kita nantikan, acara diskusi, pemaparan dengan para narasumber yang luar biasa. Mohon izin saya berdiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu kepada kita semua yang hadir di acara ini dan yang hadir di online. Saya ucapkan terima kasih. Tadi sudah diperkenalkan, mengingat waktu, saya juga mungkin izin berdiri. Jadi di hadapan kita, Bapak Ibu sekalian, sudah ada narasumber yang luar biasa. Ada Pak Aris, Pak Taufik, Pak Nikodemus, Pak Nunus. Pada saat ini saya akan perkenalkan untuk sebelum beliau-beliau luar biasa ini menyampaikan narasumbernya, saya sampaikan Pak Nikodemus, jabatan beliau sebagai Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi. Saat ini pengalaman kerja beliau adalah Direktur Kelembagaan Sumber Daya Konstruksi dari 2020 sampai dengan saat ini 2019, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekjen Kementerian PUPR. Kalau kita bacakan nanti sampai habis Pak, nggak selesai Pak gitu Pak. Kemudian yang kedua, silakan yang Pak Topik, beliau adalah Ketua LPJK. Ya, silakan. Ketua LPJK, lahir di Tegal tanggal 18 Agustus 56. Riwayat pendidikan S1 Teknik Sipil sudah lama Pak, tahun 91. S2 Teknik Jalan Raya, SJR ITB 81 Pak ya. Oh ya 81 Pak ya gitu. Banyak pengalaman beliau, saat ini saya juga kalau kita bacakan nanti habis Pak gitu Pak ini waktunya. Yang ketiga adalah Pak Nunus Nugroho, lahir di Madiun, sama-sama 18 Mei 65 Pak. Pendidikan beliau sarjana pengairan Universitas Brawijaya, Magister Ekonomi di Penogoro, kemudian pendidikan profesi insinyur Universitas Brawijaya Malang. Itulah narasumber kita yang luar biasa saat ini. Tema besar yang saat ini tadi disampaikan pengantar pembukaan oleh Pak Nikodemus, disampaikan tadi ada masalah gugat-menggugat antara pemakaian. Yang ini ramai Pak ya, kalau kita lihat data statistik Pak, permasalahan yang disampaikan di LPJK, saya lupa persentase, tapi paling besar adalah masalah itu Pak, tenaga kerja yang dipakai Pak. Kalau kita lihat mungkin nanti nyambung dengan makalah kita, narasumber kita pembicaraan saat ini, apakah itu karena mereka kompetensi atau karena kebutuhan Pak? Itu Pak ya, kompetensi atau kebutuhan. Apakah karena tenaga kerja yang terlalu sedikit, sehingga satu orang itu diperebutkan oleh banyak, diambil datanya dari sini, dia ikut menjadi PJT di situ dan akhirnya bermasalah. Ini akan kita kupas pada saat acara ini. Baik, saya kasih kesempatan pertama Pak Nikodemus untuk menyampaikan makalahnya, yaitu tentang arah kebijakan dan dukungan regulasi pengembangan sumber daya jasa konstruksi. 20 menit cukup Pak? Atau 20 menit Pak? Kalau Pak Niko ini sampai sore pun oke Pak gitu, tapi karena terbatas waktu, jadi silakan Pak Niko, waktu kita agak banyak, nanti setelah itu Pak Topik, kemudian Pak Nunus, gitu. Kepada kita yang ada di sini, silakan untuk mempersiapkan pertanyaan. Nanti akan kita para narasumber akan memaparkan materinya. Diskusi tanya jawab akan kita lakukan setelah para narasumber memaparkan materinya. Kepada Pak Niko, waktu dan tempat, persilakan. Silakan Pak. Makasih Pak Napoli. Tadi saya sudah sampaikan di depan, itu sudah isu gitu Pak ya. Tapi karena saya disuruhnya yang lain Pak, jadi saya bicara lain lagi nih. Diminta menyampaikan tentang arah kebijakan dukungan regulasi pengembangan sumber daya jasa konstruksi. Dan tema besarnya kan roadmap pengembangan sumber daya jasa konstruksi menyongsong Indonesia Emas 2045.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, 2030 kita masuk pada masa bonus demografi. Ya. Saya kira semua tahu ya, bonus demografi ya, yaitu masa di mana tenaga kerja yang produktif lebih banyak 2 kali lipat daripada yang tidak produktif. Semua negara yang mendapatkan bonus demografi akan mengalami lonjakan ekonomi luar biasa. Jepang, kemudian juga habis Jepang, Singapura tidak masuk karena dia semuanya banyak pendatang. Amerika masuk. Semua negara yang tidak mengalami itu ekonomi biasa-biasa saja. Itu terjadi karena mereka mampu mengelola tenaga kerja produktifnya supaya mempunyai kompetensi menyongsong era-era berikutnya. Ini persoalannya kita di situ, Pak. Jadi saya tidak hanya bicara mengenai konstruksi PUPR, enggak. Saya bicara Indonesia secara keseluruhan di mana bonus demografi ini akan memberikan 2 dampak yang besar. Kalau semuanya mampu, kita akan lonjakan luar biasa. Kalau semua tidak mampu, kita juga akan luar biasa drop. Ya. Jadi langsung saya kebayang saya, Pak. 2030 bonus demografi, 2045 100 tahun Indonesia merdeka. Disinilah kalau kita sudah bisa jadi, maka jadi di sini. Kalau ini nggak jadi, ya gitulah, Pak. Lanjut. Itu mengawali kita masuk pada apa yang kami buat di PUPR supaya terbayangkan teman-teman bahwa PUPR sudah juga mempunyai satu kami sebut sebagai satu visium. Ya. Nanti bahan baca aja, tenang aja. Ini saya ngomong karena memang waktu itu menentukan. Kalau saya ngomong bisa sampai besok pagi misalnya, Pak. Jadi lebih baik mendengar saja dan nanti bisa dibaca bahan dibagi. Visiumnya adalah, visium itu asal kata dari visi dan museum. Kita singkat visium. Oh, kaget orangnya. Kok bisa? Iya. 2030 adalah masa bonus demografi. PUPR menyiapkan bagaimana visium yang kami maksud ada kita buat visi yang 2030 yang akan menjadi museum bagi generasi berikutnya, Pak. Wih. Mantap, Pak Evi. Mantap. Namanya visium. Ya. Visium di sini coba kita lihat, mudah-mudahan di sini juga ada. Saya itu lebih baik bicara karena kalau saya bahan ke sini nanti waktunya lama. Nah, dalam visi ini telah kami catatkan PUPR mau kemana 2030. Dengan ada itu maka kita punya 3 misi. Misi pertama adalah terkait dengan jalan jembatan, yaitu kondisi jalan mantap 99% di tahun 2030 menggunakan bahan material lokal, bicara TKDN, dan adanya moda transportasi yang saling terkoneksi. Ya, intermoda. Yang kedua adalah menyiapkan kapasitas tampung untuk air baku 120 meter kubik per kapita per tahun, Pak. Ya. Ini memang harus saya sampaikan supaya teman-teman kebayang. Jangan bisa 2045, 30 aja orang sudah stres, Pak. Nanti 45 saya sampaikan juga nanti. Ya. Yang ketiga adalah smart living. Smart living. Dan smart living ini sudah mulai kita masuk ke IKN, sudah mulai jalan. Untuk mencapai pada 2030 kami siapkan berbagai macam, ada 5 tahunan sampai tahun 2030 kami siapkan tahapan-tahapan kebutuhan duitnya berapa. Kami juga siapkan dengan orang-orangnya seperti apa. Kami juga siapkan dengan infrastruktur seperti apa, Pak. Itu kami sudah punya. Nanti kalau memang
itu khusus butuh kami sampaikan juga Pak. Itu aja udah lama bicara ya. Bicara satu masa depan seperti apa ini. Nah, coba ini aja dulu. Ini dulu aja. Sekarang saya bicara dulu 2024 dulu lah, biar yang teman-teman bisa kelihatan. Investasi kita tahun 2024, carikan masuk. Itu adalah sebesar 2058.000 triliun. 2058 triliun. 2024 saja, Pak, bayangkan. Ya. Artinya masih ada gap yang besar karena APBN hanya bisa menampung 623 triliun, Pak. Masih ada gap 1.435 triliun. Nah itu dia, bisa dibaca sana. Kebayang kan? 2024 nih baru ini, belum 2030, 2024. Jadi artinya kalau sini kita bicara tenaga kerja, ngeri Pak. Bicara badan usaha, ngeri. Cuman yang saya mau sampaikan adalah jangan sampai punya potensi begini. Ini adalah kami buat ini itu di luar daripada IKN yang ini ya, yang kita masih data sekarang Pak ya. IKN lebih gede lagi nih kan sendiri. Ada 466 triliun sendiri dia. Ya, selama 2024, padahal kan sampai 2045 Pak. Jadi artinya tenaga kerja badan usaha sangat banyak dibutuhkan, atau badan usaha tidak usah banyak-banyak deh Pak sebenarnya Pak. Yang penting adalah tenaga kerja yang banyak ini bisa mendapatkan tempat di badan usaha, bisa bekerja, punya kompetensi, dan badan usaha punya manajemen yang baik, badan usaha mampu untuk bisa bersaing dengan semua pihak. Yang terjadi saat ini Pak, saya ketemu banyak orang, diskusi, teman-teman itu inginnya adalah bagaimana caranya supaya membuat regulasi, mereka bisa berpartisipasi, tetapi tidak mau meningkatkan kompetensi dan kemampuan untuk bisa bersaing. Saya tidak setuju itu. Yang benar adalah bagaimana caranya kita afirmasi, yes, afirmatif. Saya tim pelaksana P3DN Kementerian PUPR. P3DN adalah peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Saya ketua tim pelaksana, Pak. P3DN saya ketua tim pengarah. Kami afirmasi, tetapi kita pun juga harus makin tinggi dong kemampuan kita. Jangan cuma kita minta regulasi untuk berpihak, tapi kita nggak siap. Ini yang terjadi selama ini. Akibatnya apa? Ya saya sampaikan tadi bahwa kalau masuk orang asing kemudian gajinya berkali-kali lipat, kita marah. Marah nggak? Marah Pak ya. Ini Pak Taufik ini pengalaman banyak sekali nih. Mestinya kita itu sebagai tenaga ahli tanda kutip, yang ini ahli juga saya agak khawatir ini Pak Taufik, kita ahlinya ahli macam-macam, jadi nggak ahli namanya Pak. Tanya ahli, bisa buat ini jembatan, bisa, jembatan gantung bisa Pak, jembatan panjang bisa loh, ahli semua Pak. Jadi ahli yang mana jadinya? Kalau ahli semua sama dengan tidak ahli Pak, pasti saya jamin itu. Tahu semua sama dengan tidak tahu, karena tahunya cuma sekedar dikit-dikit aja. Kalau dia mendalam S1, S2, S3, S4, S5 sampai dengan Samsung berapa Pak? S21 makin detail dia Pak. Ya, jadi harapan saya tenaga ahli kita itu juga sama. Demikian nanti juga arah kepada badan usaha. Kami buat regulasi Permen 8, PP 5, Permen 6 dulu, yang menyatakan satu subkla ada harus satu apa untuk konstruksi harus satu alat. Semuanya menyatakan tidak sanggup, keluaran Permen 8. Pada harapan kami sebenarnya itu adalah semua badan usaha mencoba menyiapkan diri untuk fokus
dan spesial. Demikian juga dengan tenaga ahli, sama. Spesial. Saya ahli, kami di Binakon, Jafung kami saya bagi namanya ahli rantai pasok Pak. Supply chain specialist Pak, keren Pak. Serius. Jadi, nah pengen saya pun sama di tenaga kita di lapangan ini. Ahli jembatan panjang, oke yang jembatan lain orang lain aja Pak. Boleh dong. Jadi kalau pas bekerja, dia dalam tim. Nah ini kalau satu orang mau kuasai semua, berarti sendiri, seorang. Ada masalah kamu tanya jawab sendiri loh, nggak bisa. Dan yang namanya profesional itu ternyata kalau kita bicara bangun gedung, bangun infrastruktur itu adalah tim, bukan orang Pak. Karena tidak pernah satu orang bisa membangun infrastruktur, tidak pernah. Yang ada tim. Ada bagian ahli tanahnya, geologi juga perlu ada, juga geodesi ada, bahkan geografi juga, struktur juga ada di sana. Jadi tim yang menjadi profesional. Nanti Pak Napoli kalau sudah pas bilang saya Pak ya. Karena saya ngomong kalau udah, karena saking ingat saya juga, ini salah, nanti baca aja. Lebih baik kita diskusi di enak itu Pak. Ya. Dan memang pada saat saya itu berkecimpung di PU, saya masuk tahun 90, di sana saya melihat bahwa semua yang ada di otak kita saat ini adalah bagaimana cara kita supaya kita itu bisa menguasai semuanya. Dulu saya kayak gitu Pak, sama persis. Tanya ini tahu, ini tahu, ini tahu. Tapi makin kesini saya pikir, wah nggak bisa gitu dong. Kita kan kolaborasi Pak. Saya regulasi, di Pak Taufik bagian implementasi, Bapak di lapangan untuk pelaksana. Lah harus kolaborasi, kan tadi temanya kolaborasi Pak. Kalau orang sendiri dia bekerja, giliran dia sakit gimana Pak? Harus mampu kita ajak teman kita bersama-sama, mari kita kolaborasi sehingga kerjaan yang kita hasilkan itu optimal, bahkan kalau perlu sangat maksimal dari segi efisiensi segala macam. Karena semuanya bekerja dengan senang, bekerja dengan bahagia, ilmunya terpakai di situ, Pak. Ya. Lanjut. Nah ini biar supaya teman-teman tidak. Oh sorry, ke depan dulu. Ke depan. Satu lagi. Yang kondisi tenaga kerja konstruksi. Ini saya sengaja ambil tahun 2021 supaya bisa bandingkan dengan BPJS, Pak. Kami sudah punya di Pak Taufik, tapi sengaja saya buat 2021 biar kelihatan dengan BPJS. Yang ini, Sul. Saya kasih gambar-gambaran aja, supaya teman-teman terbayangkan bahwa bahan saya banyak sekali, Pak, jadi biar saja. Bahwa kita masih kekurangan di sini, gapnya 621.349 tenaga kerja konstruksi, Pak. Banyak, Pak, gapnya, Pak. Itu bicara gap, bicara sertifikat lebih ngeri lagi, Pak. Belum lagi kita bicara per masing-masing jenjang, per masing-masing subklasifikasi, tambah lagi banyak. Memang PP 14 masih menyatakan, Permen apa juga sama, satu orang bisa mengambil 5 sertifikat, yes. Tapi salah satu meja pelaksanaan ya. Tapi kalau saya usul pada teman-teman semua, enggak usah maksa. Enggak usah maksa harus 5, Pak. Kalau saya sih 1, 2, 3 cukup. Jadi supaya jadi ahli betul, Pak. Kesana jadi ahli itu dan dia yang akan kita pakai, kita cari. Kayak saya bilang tadi, saya supply chain specialist. Kalau orang bicara rantai pasok, saya panggil dia, silakan kamu kerjakan. Saya tidak tahu sedalam seperti kamu kerjakan. Demikian juga tadi kalau jembatan panjang, nanti kita buat dia kan seperti jembatan panjang, ya dia yang kita panggil, jangan orang lain, Pak. Jadi spesialisasi ini menjadi satu keniscayaan yang kita harus segera lakukan, jangan sampai ditunda-tunda. Sekian banyak kita punya gap ini, harus teman-teman masyarakat jasa konstruksi menutupnya dengan cara bentuk LSP sertifikasi, Pak. Mereka, saya kemarin waktu di Lampung itu setiap tahun 1.000 orang sarjana, Pak, di Lampung. Jogja
itu puluhan ribu. Jogja itu perguruan tingginya itu saya cek ratusan Pak. Jogja itu. Ya. Apakah tidak mungkin mereka itu disertifikasi? Mungkin. Persoalannya adalah satu, mereka tidak tahu saja, bisa jadi. Atau yang kedua juga mereka kemudian merasa susah untuk mengambil sertifikat. Maka sekarang sudah kita buat pola di PUPR. Ada namanya, kita berikan bimbingan dia pakai si Bima. Untuk dia bisa langsung naik ke jenjang 7 Pak. Itu pendekatan kami. Harapan kami juga sebenarnya adalah teman-teman ini baru satu usul Pak ya. Kalau memang pertanyaan bisa, yaitu saat mereka lulus itu Bapak sudah tahu mereka yang pintar, panggil Bapak ke sertifikat gratis kalau perlu Pak. Kalau saya usul nih untuk pertanyaan ke depan seperti apa, panggil diskusi. Udah, saya kamu sertifikat CAKAS tapi berakus tahun kamu nanti besok kamu bisa harus ngambil lagi loh. Untuk kamu bisa mulai bikin bisa kerja ini. Jadi tadi Bapak harus ajak diskusi sama teman-teman semua, bicara bagaimana caranya supaya mereka itu bisa mampu bekerja di lapangan. Generasi muda ini mereka tuh luar biasa pinter Pak. Saya tadi 2019 saya di 17 saya di Kapus Diklat Pak. Saya ngurusi hampir 1000 orang CPNS Pak. Generasi muda, Genmut. Sekarang ngurusi Genwir Pak. Generasi Tuwir Pak. Jadi saya mereka tuh pintar-pintar. Nah, kenapa enggak mereka kita panggil, kita ajak diskusi, udah bagaimana caranya supaya mereka itu bisa mudah mencari pekerjaan, ambil major mereka di kuliah itu sudah arah kepada apa yang kalau perlu Bapak butuh. Barangkali Bapak butuh sipil yang mana nih, Bapak ke perguruan tinggi diskusi sama mereka. Ya. Karena saya yakin gap ini bisa dipenuhi oleh mereka-mereka itu, saya yakin banget Pak. Hanya informasi kepada mereka ini yang kayaknya ada perlu kita buat berbagai macam bridging supaya mereka bisa tahu. Lanjut, agak cepat, saya sudah mulai waktunya ini. Nah, ini gambaran saja bahwa tahun 2021 kita ini kalau secara dilihat sana secara material peralatan ini kita masih sangat kurang Pak. Ya. Kalau kita membayangkan bahwa kita itu ke depan akan membangun begitu banyak. Lah, mereka-mereka yang terutama nih, belum bicara lain nih, semen, bajak, aspal, beton. Aspal sedikit saya ngomong dulu. Ngomong saya, aspal itu kata Presiden waktu kebutuhan tahun 2024 stop impor aspal. Ahli Butan ada nggak asal Butan Pak? Loh, kita mau pakai Pak. ini loh, ini jadi ini saya gambaran Pak Taufik ini beliau juga ahli jalan. Jadi bahwa kita punya banyak peluang tapi itu tidak pernah sampai. Kemudian semen. Semen itu juga sudah banyak semen yang sudah bebas masuk dalam bukan daftar B3 Pak. Dulu ada semen putih, ada semen hitam. Semen putih sama harus dipakai. Tapi orang masih tahu semen hitam, Pak. Jadi saya ketemu mereka diskusi Pak dengan para asosiasi. Kami diskusi panjang, kami diskusi sangat luas Pak. Karena panjang kali lebar sangat luas Pak. Ternyata banyak hal yang peluang ini yang tidak ditangkap. Makanya saya itu lagi merencanakan akan kami lakukan namanya business matching. Bapak nyatet terus ini. Siap. Tahun 2022 kami melakukan business matching yang pertama kali di Bali. Tanggal 23-24 Maret 25 yang buka Bapak Presiden yang menyampaikan mengenai afirmasi belanja produk dalam negeri. Disitulah terjadi tsunami untuk afirmasi belanja produk dalam negeri. Semuanya harus pakai TKDN Pak. Yang pertama di Bali. Yang kedua, sampaikan Presiden di JCC tanggal 24 Mei 2022. Makin kencang. Bahkan di sana beliau katakan, saya ingatkan semua hadir di sini, e-katalog harga mati. Apa ya? E-katalog harga mati.
Siapapun membeli harus lewat e-katalog. Nah. Kemudian Dismesko, yang kedua, yang ketiga itu business matching dilakukan di JCC, Kebetulan PUPR yang mengampu dan kesehatan, keempat di Bali Poli, dan tahun depan akan ada lagi. Nah, tadi gagasan dari Pak Aris saya sangat mendukung Pak. Buat semacam working group, silakan saja. Working group ini tugasnya menyelesaikan isu-isu yang ada, isu-isu besar, yang kita akan pecah-pecah pertahapan, dan kalau perlu kita pecah-pecah lagi sesuai dengan tadi Pak, spesialisasi Pak. Supaya nggak pusing, kalau terlalu besar kita susah menyelesaikan. Lebih baik yang kecil-kecil saja. Lanjut. Tadi sudah sampaikan mengenai investasi. Lanjut. Ya, menit, oke. Ini produktivitas, oke. 2045 lanjut saja. Terus, nah ini isu lagi, saya senang. Nanti saya lempar isu lagi ya Pak ya. Saya lempar isu nih. Isu pertama rantai pasok Pak. Material, bahan bangunan, alat dan teknologi, ini silakan lihat saja. Kita punya isu banyak sekali dari mulai kita belum sepenuhnya terwujudnya harmonisasi regulasi dan koordinasi antar KL sampai dengan penerapan TKDN Pak. Isunya banyak Pak. Kelembagaan, OPD, tadi betul Pak. Kami lagi harmonisasi peraturan Menteri PUPR untuk pengawasan Pemda. Sekarang lagi berjalan. Kemudian kualitas keselamatan konstruksi juga sama. Sampai PUPR membentuk yang namanya tim keselamatan konstruksi untuk bisa menanggulangi itu. Kemudian usaha jasa konstruksi pun sama. KBLE-nya masih pada bingung-bingung juga. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Kemudian sistem penyelenggaraan juga masih perlu modernisasi. Yaitu apa? Tender. Teman-teman masuk ke tender ini untuk alat pakai CMPK. Nanti pada CMPK kita bicara khusus lagi Pak. Untuk pengalaman tolong masuk simpan. Supaya nanti saat evaluasi tidak tanya, tinggal cek disimpan selesai. Untuk pengalaman baik tenaga kerja maupun barang usaha harus lewat simpan. Jadi dari si Pokja tinggal baca saja Pak, nggak lagi pusing, nggak telepon-telepon kiri kanan Pak. Nah, kalau kan harus telepon tanya kepada yang luarkan Pak. Lebih baik cek di alat di sistem aja. SKA juga di sistem. SKK konstruksi, juga SBU, nanti bisa tapi di sistem juga. Sehingga pokmil kita ini bekerja akan makin cepat. Kenapa? Karena tender nggak pakai telepon kiri kanan Pak. Kemudian tenaga kerja dari status kedua kami sampaikan, nah SIJKT, ini saya sampaikan tadi, supaya ke depan itu makin cepat. Lanjut. Tantangannya ada 5M seperti biasa, man, material, method, money, machine. Nanti baca sendiri. Kalau saya ngomong nanti Pak Napoli tegur saya lagi. Ini perhimpunan kita, bisa dilihat silakan saja. Ini makin banyak. Nah, kami sudah bicara, Pak Menteri arahan sangat jelas bahwa kita masuk kepada meningkatkan penggunaan material peralatan konstruksi dalam negeri dengan ada nilai tambah, nggak cuma cara pakai aja Pak, harus nilai tambah. Lanjut, harus cepat. Nah ini, Bapak sudah punya 2045, oke. PUPR lanjut. Nah ini visium kita nih, lanjut. Nah ini visium tadi. Silahkan dibaca sini isi visiumnya. Kelihatan ini di kanan itu adalah misi kita. 99%, bendungan 120, kemudian smart living. Ini kalau mau kita baca rinci nanti ada juga, tapi saya tidak sampaikan, nanti makin lama lagi. Lanjut. Ini target kami untuk pembinaan konstruksi ada 5. Meningkatkan produktivitas nasional, kemudian berkualitas, berkeselamatan, berbasis inovasi dan teknologi maju, kemudian juga mewujudkan tata kelola penyelenggaraan konstruksi yang baik. Lanjut, ini tahapan kita sampai tercapai visi 2045. Kami sudah siap. Bapak Ibu juga siap. Jangan sampai kami lari, nanti Bapak protes lagi nih. Pak, susah kami nggak bisa Pak. Minta revisi ya, jangan dong. Jangan ya. Saya sampaikan sekarang supaya sama-sama tahu, mari kita sama-sama kita siapkan. Lanjut. Ini kerangka roadmap kami, kami juga sudah buat Pak ini.
Monggo saja Pak kalau mau ikut kami. Lanjut. Ini visi dan misi agenda. Lanjut, ini agenda utama Arab Binaan. Lanjut lagi. Kemudian juga MPK, biar agak cepat. Supaya biar lanjut lagi sedikit lagi. Regulasinya seperti apa? Oke. Bapak Ibu sekalian, regulasi ini kami sudah buat banyak. Tapi nanti kalau regulasi kita bisa bahas secara lebih rinci lagi. Permen 8 sudah kami sama berkali-kali. Permen 6 juga sudah. PP 5 juga sudah PP 14. Ya, itu terkait dengan usaha. Kalau terkait dengan PP sendiri ada Permen 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Silakan mau baca, itu bisa kita bahas lagi. 7 permen yang kami terbitkan tahun 2021 yang terkait dengan PP 5 dan PP 14. Nanti kalau mau kita diskusi silakan. Lanjut. Ini yang terakhir yang saya sampaikan tadi, sedang kami lakukan harmonisasi. Jadi harapannya Harmon ini bisa akan segera memberikan satu pedoman pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota, karena mereka adalah bagian daripada kita. Itu yang saya sampaikan, Pak Napoli, teman semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu banyak soalnya Pak. Jadi Luar biasa. Kita kasih aplaus sekali lagi untuk Pak Nikodemus. Izin laporkan Pak, jadi selain yang hadir di sini juga ada yang hadir di online. Gitu. Jadi kepada peserta yang di online silahkan kalau ada yang mau bertanya nanti disampaikan, nanti tolong panitia menyampaikan ke saya. Tadi disampaikan menarik, regulasi yang begitu banyak Pak, dengan saya tadi agak kagum sedikit dengan Pak Nikodemus, begitu dikasih dengan judulnya roadmap gitu ya sampai 2025, langsung Pak Nikodemus reaksinya luar biasa, luar biasa. Luar biasa ini kita lihat tadi dengan pemaparan beliau begitu banyak, ada gap yang harus dipenuhi. Bagaimana tantangan tenaga konstruksi untuk meningkatkan kompetensinya, jangan malu-malu seperti itu. Kemudian tadi ada Pak lagi yang masalah terbatas, kemudian yang kita hanya dibatasi oleh 5 Pak, boleh 5 tenaga. Kemudian yang jadi pertanyaannya, ini yang double-double gitu Pak ya, yang itu karena kita sendiri kurang tenaganya gitu Pak. Kalau kita 5 saja kurang, yang lalu bisa 10, bisa yang lain Pak gitu. Itu aja masih kurang. Apalagi sekarang kita dibatasi 5, kira-kira begitu ya Pak ya. Nah, di kedua ini ada Pak Topik mungkin yang itu nanti akan menjawab pertanyaan bagaimana mengatasi gap ini, bagaimana mengatasinya dengan regulasi yang ada. Kita ketemu masalah tadi ada gap tenaga konstruksi yang begitu besar, dan ini kita mau coba gali dengan dari Pak Topik. Bagaimana cara mengatasi ini dan bagaimana melakukan proses percepatan. Baik, waktu saya serahkan kepada Pak Topik, Insinyur Topik Wijoyo MSc yang akan menyampaikan makalahnya implementasi regulasi sumber daya jasa konstruksi dalam rangka pengembangan percepatan jasa konstruksi. Baik, waktu dan tempat dipersilakan. Makasih Pak. Untuk menghindari pemalsuan, penyalahgunaan yang sudah terbukti beberapa tahun yang lalu, di mana 30% setelah dibuat e-sertifikat hilang. Tapi sekali ditemukan bahwa data tidak benar, maka tenaga kerja yang menggunakan data yang tidak benar otomatis tidak akan pernah bisa masuk di dalam dunia jasa konstruksi kita. Karena itulah saatnya kita meletakkan fundamen untuk fasting growth. 366 triliun yang diinvestasikan di Indonesia. Pertanyaan saya ditujukan kepada Pak Ketua LPJK. Ini sekarang pemasukan nggak ada lagi Pak, asosiasi badan usaha nggak ada lagi. Dulu LPJK ada kontribusi terhadap proses SKA dan SBU, sekarang nggak ada lagi. Ini gimana nih mau lakukan pembinaan gitu ya Pak ya.